Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Walaupun kita masih kebaktian di rumah, tapi percayalah teman-teman, sebentar lagi keadaan akan lebih baik dan kita akan cepat bertemu di gereja saat lagi. Teman-teman, pada hari ini kita semua ingin menghadap kembali kepada Tuhan. Kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita mau membawa hati kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Puji dan syukur kita semua bisa ada di sini dan kita akan menyerahkan hati Tuhan. Teman-teman, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu perubahan kecil, perubahan besar, tapi saya percaya bahwa itu adalah perubahan yang positif yang Tuhan bawa ke dalam diri kita. Maka dari itu teman-teman, saya ingin kita nyanyikan satu buah lagu, What a Wonderful Change. Ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman pemuda, teman-teman remaja, pada hari ini tema kita adalah meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Umat yang terkasih, Bapa yang mengasihi kita adalah Bapa yang menerima kita apa adanya. Yang mengasihi kita sekalipun berulang kali kita menyakitinya. Tangannya selalu terbuka bagi kita dan saudara yang berdosa. Seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, yang terus memberi kesempatan meskipun berulang kali terluka. Bapa yang mengasihi kita juga adalah Bapa yang Maha Tahu. Ia mengetahui setiap hal yang ada di dalam pikiran kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena itu, marilah kita datang kepadanya, kita bersama-sama, kita mau mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Saya persilahkan teman-teman untuk punya waktu teduh pribadi. Teman-teman meminta maaf kepada Tuhan. Teman-teman datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan untuk meminta berkat-Nya supaya Tuhan terus menjaga kita, terus memberitahu kita mana yang benar, mana yang salah. Kita minta tolong kepada Tuhan untuk datang ke dalam hidup kita, untuk menjadi guru bagi kita, menjadi bapa bagi kita, supaya kita umat yang berdosa ini bisa sadar
dan mau hidup di dalamnya. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami meminta ampun atas segala dosa yang kami lakukan. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi, sehingga kami jauh dari kasih penyertaan-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat dosa, sehingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang 18 sampai ke 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Saya mau ajak kita untuk kita sama-sama mengosongkan hati kita. Saya mau ajak kita sama-sama untuk menerima firman Tuhan lebih dalam lagi pada minggu hari ini, untuk kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita mau siap, kita akan menjadi bejana Tuhan. Mari kita nyanyikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami pada hari ini, di mana kami bisa bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar dapat memuliakan Engkau melalui setiap tutur kata dan perilaku kami di dunia. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami juga bisa mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa memahami apa yang benar yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu menjadi bekal bagi kami untuk berkarya, menjadi terang, menjadi berkat di dunia ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Rekan-rekan muda, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Rekan-rekan muda, di dalam Alkitab seringkali kita menjumpai Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya dalam bentuk perumpamaan. Kurang lebih ada sekitar 40 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan perumpamaan-perumpamaan ini adalah sebuah cerita atau gambaran imajinatif untuk menyampaikan suatu prinsip yang penting, di mana orang-orang pada saat itu susah mengerti dan susah memahami apa yang hendak disampaikan oleh para pengajar ini. Dan perumpamaan menjadi salah satu teknik untuk di mana ajaran-ajaran ini bisa mudah dimengerti dan dipahami. Dalam bacaan kita pada hari ini, rekan-rekan muda, kita menjumpai Yesus yang memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebetulnya kalau kita membaca bagian-bagian perikop sebelumnya, kita akan menjumpai rangkaian perumpamaan Tuhan Yesus tentang yang hilang. Yang pertama di awal pasal 15, di situ ada perikop tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu di ayat 8 ada perikop tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ayat 11 yang kita baca adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa kok Tuhan Yesus menyampaikan 3 perumpamaan tentang yang hilang ini? Yang pertama adalah hewan ternak yang hilang. Yang kedua adalah harta kekayaan yang hilang. Dan yang ketiga adalah anak kandung yang hilang. Mengapa kok Tuhan Yesus menyampaikan 3 perumpamaan ini? Ada latar belakangnya. Jadi latar belakangnya itu ada di ayat 1 sampai ayat 3. Ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang keberatan melihat Yesus kok akrab banget merangkul para pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap dan dinilai berdosa oleh ahli-ahli Taurat itu. Jadi saudara dapat bayangkan Tuhan Yesus itu makan bareng, ngobrol gitu ya, dan tidak ada tembok, tidak ada sekat di antara mereka, seperti sahabat. Dan orang-orang Farisi merasa bahwa
Aktivitas itu tidak lazim. Harusnya kalau Tuhan Yesus adalah seorang guru, dia harus menjaga kewibawaannya dengan membangun tembok antara orang yang benar dan orang yang berdosa. Supaya orang-orang berdosa itu bisa melihat keteladanan hidup dari orang-orang yang benar. Dan kewibawaan itulah yang harus dijaga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kewibawaan itu tidak kait-mengait dengan kita membangun tembok dengan orang lain. Ketika kita membangun tembok atau membangun jarak dengan orang lain, maka yang terjadi adalah kebencian, kemarahan, dan orang-orang tidak mau belajar dari sosok yang lebih terpandang itu. Dan itulah yang terjadi di zaman Tuhan Yesus, bahwa orang-orang berdosa ini malah semakin terpuruk dan tidak punya harapan hidup lagi. Jadi sebetulnya mereka ini hidup tinggal menanti kematian saja datang kepada mereka dan menanti hukuman Tuhan datang kepada mereka. Gaya Tuhan Yesus merangkul orang berdosa tidak seperti ahli-ahli Farisi yang sifatnya mengkoreksi. Kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sifatnya mengkoreksi dan juga menunjukkan, lihat loh, seperti inilah hidup dalam kebenaran. Kamu salah, tidak begitu. Yang dilakukan oleh Yesus adalah blending sama orang-orang berdosa. Bergaul, dirangkul. Itulah yang juga sebetulnya dilakukan oleh para penginjil di masa lalu, ketika kekristenan juga disebarkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Para misionari ini atau penginjil ini menggunakan suatu metode yang disebut dengan akomodasi. Mereka merangkul budaya yang ada, yang dihidupi oleh masyarakat setempat, lalu kemudian membangkitkan nilai-nilai Kristiani di balik, di tengah kebudayaan yang sedang mereka hidup gitu. Dan melalui aktivitas ini, maka lahirlah nilai-nilai kekristenan yang unik, yang berkolaborasi dengan budaya-budaya setempat. Dan pada saat itulah kekristenan bisa masuk. Inilah suatu strategi yang sebetulnya mau Tuhan Yesus ajarkan dahulu kala. Kalau kamu ingin orang lain bertobat, kamu ingin orang lain hidupnya lurus, maka kamu harus blending sama mereka. Pahami bagaimana cara mereka hidup. Kadang-kadang kan orang berdosa itu karena tidak punya jalan lain. Misalnya orang pemungut cukai pada saat itu dikategorikan sebagai orang berdosa, orang yang pasti akan menerima hukuman Tuhan. Kenapa? Karena mereka memungut pajak lebih besar daripada yang seharusnya mereka tarik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang juga kepepet kebutuhan ekonomi. Kalau tidak begini bagaimana? Nggak bisa. Kalau saya tidak mengikuti pemungut cukai yang lain, maka saya akan dijauhi dan saya tidak bisa bekerja lagi. Jadi ada suatu situasi, ada sebuah struktur yang mau tidak mau akhirnya membuat kita menjadi orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Yesus mau, cobalah daripada kamu menghakimi, daripada kamu menilai orang lain dan hanya memberikan contoh kepada mereka bagaimana hidup yang benar itu, blending, pahami mereka, kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau kamu sudah mengerti dan memahami kenapa mereka menempuh jalan itu, tuntunlah mereka untuk berubah dalam kebenaran. Itulah ilustrasi yang mau Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi dilihat, dikisahkan, ada seorang ayah yang sangat kaya sekali, punya 2 anak, si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini kurang ajar, minta harta kekayaannya sebelum ayahnya wafat. Pak, minta dong bagian harta warisan yang menjadi hakku, gitu ya. Lalu diberikanlah, ayahnya juga baik, gitu ya, dikasih. Kemudian si bungsu ini karena memang usianya sudah dianggap dewasa, maka pergilah dia menggunakan hartanya. Tapi dia ternyata gagal mengolah harta yang ada padanya. Nah biasanya anak muda kan kayak gitu, dapat uang kaget, foya-foya gitu ya. Lupa kalau sebenarnya uang ini harus diolah gitu ya, harus di manage supaya menghasilkan supaya jadi sustain, supaya kita bisa hidup gitu ya, mempertahankan hidup ini gitu, ada hasilnya. Nah tapi tidak dengan si bungsu ini, dia hanya berfoya-foya, memuaskan dirinya dengan apa yang belum pernah dia dapat. Biasanya kayak gitu, orang udah dapat duit, dia memuaskan segala sesuatu yang belum pernah dia dapatkan. Nah inilah yang dilakukan oleh si bungsu ini. Nah ketika dia mengalami kesulitan, ada kelaparan, dia miskin, kemudian dia coba cari kerja, dia coba jadi pegawai seorang tuan, dia kelaparan, dia mau makan ampas dari makanan babi tapi nggak boleh gitu ya.
Kemudian dia tersadar bahwa, oh iya, ini jalan yang ku ambil ini sudah salah. Maka aku harus kembali kepada bapakku dan mengakui kesalahanku. Nah, ketika sudah diakui kesalahannya, dia datang kepada bapaknya, lalu bapaknya merangkul dia. Tergeraklah dengan belas kasihan. Kenapa kok bapaknya tergerak dengan belas kasihan? Karena penampilan anaknya yang tidak seperti saat dia pergi. Misalnya ya, waktu pergi pakai jas misalnya ya, pakai jas, sepatu pantofel, ganteng lah, keren. Mungkin pakai mobil juga. Pas pulang, pakaiannya sudah lusuh, compang-camping, jalan kaki, kakinya udah terluka karena perjalanan jauh, badannya sudah sangat kurus sekali, wajahnya tidak terawat, rambutnya gimbal gitu ya, kotor. Siapa yang tidak tersentuh ketika melihat seorang anak yang pergi baik-baik pulangnya berantakan? Pasti seorang ayah, orang tua pasti akan tergerak hatinya, kemudian merangkul dia. Ayo, bereskan, bersihkan, pakai pakaian yang terbaik, kita pesta karena kamu sudah kembali lagi. Inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Aku adalah sang ayah, dan orang-orang berdosa yang dinilai oleh orang-orang Farisi ini harus dijauhi. Mereka adalah anak-anak bungsu. Mereka adalah anak yang hilang. Gitu. Dan harus dirangkul, harus ditolong. Karena kalau tidak, mereka akan semakin hilang dan mereka akan semakin jauh dari hidup yang benar. Lalu di dalam kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada kisah anak sulung. Ya, sepenggal kisah tentang anak sulung. Siapakah anak sulung ini? Anak sulung ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu sebetulnya adalah para rohaniwan yang sudah hidup sangat dekat dengan Allah, kira-kira begitu. Karena setiap hari makanannya adalah hukum Taurat, kitab suci. Jadi mereka itu adalah lingkaran satu Allah. Jadi bukan kepada mereka lah Tuhan datang. Kamu itu udah sembuh kok sebenarnya. Gitu ya. Jadi untuk apa aku mengobati kamu? Memang ada beberapa hal yang perlu diobati. Tapi ada yang lebih prioritas, yaitu mereka yang berdosa. Lingkaran satu, kamu tinggal belajar aja dari aku. Tapi lingkaran kedua, di luar kamu, dialah yang harus kita datangi, dialah yang harus kita obati, dialah yang harus kita tolong. Itu yang mau Tuhan Yesus katakan. Janganlah kita menjadi si sulung. Ketika Tuhan datang kepada lingkaran duanya, lingkaran satu menjadi cemburu. Aduh, liatin loh, itu akrab banget ya Tuhan Yesus sama orang-orang berdosa. Janganlah menjadi cemburu. Sama halnya dengan kita juga ya. Kita lihat bahwa ada orang-orang yang hidupnya juga terpuruk, baik di gereja, dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau memang ada orang-orang yang perhatian kepada orang-orang yang terpuruk ini, yang tersingkirkan ini, baiklah kita mungkin jangan cemburu dalam hati. Aduh, kok yang diperhatiin masyarakat yang menderita terus, kapan nih gereja internal nih, kapan? Nah, kadang-kadang gitu ya. Sampai akhirnya memperhatikan kehidupan internal, kehidupan di luar gereja tidak terperhatikan. Karena cemburu, jangan pikirin yang di luar terus, yang di dalam dulu. Nah, apakah dengan melakukan hal tersebut kita sebenarnya telah menjadi anak sulung gitu. Sedangkan Tuhan mengajarkan kita, jadilah kita seperti sang ayah yang mau merangkul si bungsu, yang berkomitmen bertobat dan menyadari kesalahannya. Dan itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Menjadi sang ayah yang merangkul si bungsu. Berbicara tentang dosa, apa sih dosa itu? Di dalam teks ini kita melihat ada kata dosa. Kata dosa itu diambil dari kata Yunani hamartia, yang berarti meleset dari sasaran. Jadi kalau rekan-rekan muda melihat olahraga panahan, itu kan ada target yang mesti dituju oleh busur panah itu. Nah, gagalnya busur panah sampai ke target, itulah yang disebut dengan hamartia atau dosa atau meleset. Nah, kalau tepat, nah itu berarti orang yang hidup jalannya lurus, kira-kira begitu. Coba kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Siapakah dan apakah kita juga telah menjadi orang-orang yang hidupnya meleset? Sebagai anak kita cek aja. Saya sebagai anak ini hidupnya sudah tepat sasaran atau meleset dari kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan di gereja, hidupnya ini sudah tepat sasaran atau meleset. Ketika meleset dari kebenaran, dari yang kita tahu yang benar itu seperti ini, tapi kita melakukan sebaliknya, maka di saat itulah kita perlu bertobat. Dan di saat itulah kita membutuhkan orang untuk merangkul kita. Bayangkan rekan-rekan muda, kalau saya meleset, rekan-rekan muda meleset, dan kita tidak saling merangkul satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Kita semua akan meleset.
Tapi kalau yang satu mau merangkul yang lain, sekalipun dia juga adalah sosok yang meleset juga, sosok yang berdosa juga, kita akan sama-sama belajar dan mengingatkan. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau sebenarnya. Sekalipun engkau juga meleset hidupnya, sekalipun orang lain meleset hidupnya, mari rangkulah mereka. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membebaskan diri dari hidup yang meleset ini. Baiklah, kita terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan muda, ada alasan kenapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu ogah bergaul dengan orang-orang berdosa. Salah satu alasannya adalah mereka takut terkontaminasi. Jadi mereka mau menjaga pergaulan mereka supaya mereka tidak terkontaminasi. Nanti kalau saya di situ, saya ikut-ikutan berdosa, saya harus menjaga diri saya. Tuhan Yesus mengatakan tidak begitu prinsipnya. Cara menyelamatkan orang dari ketersesatannya, dari hidupnya yang meleset adalah blending, berada di dalamnya. Tetapi bukan mentoleransi dosa-dosanya dan supaya kamu hidup dalam dosa, tapi kamu harus menjadi penuntun. Gitu. Jadi masalah apakah kita akan terkontaminasi atau tidak, itu bergantung pada keteguhan kita. Ya, kalau misalnya iman kita teguh, batin pikiran kita kuat, kontaminasinya mau sekuat apapun juga kita nggak akan tergoyahkan sama sekali. Oleh karena itu sebetulnya salah satu prinsip juga yang penting untuk kita bisa merangkul sahabat-sahabat kita dari hidupnya yang meleset, maka kuatkanlah batin dan pikiran kita melalui doa dan persekutuan. Doa atau relasi yang dekat dengan Tuhan akan menolong kita supaya kita punya tameng, punya perisai ketika kita blending sama orang-orang yang tersesat hidupnya. Supaya kita tidak terjerumus dalam kehidupan keberdosaan mereka. Tapi justru sebaliknya, kita bisa menjadi sahabat baginya untuk menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang remaja, sekarang sudah jadi pemuda, di mana dia menjadi tempat curhat temannya yang berniat untuk bunuh diri. Wah, ini sesuatu yang sangat serius sekali ya. Dan temannya ini mengatakan bahwa hidupnya tidak berharga dan saya pengen mengakhiri hidupnya. Saya dapat bayangkan, kalau misalnya kita berada di tengah-tengah situasi seperti itu, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengatakan, kayaknya ini bukan ranah saya deh. Kayaknya saya harus serahkan kepada yang lain. Dan secara pelan-pelan saya akan mengatakan, saya nggak bisa bantu kamu, saya akan coba cari orang untuk membantu. Ketika ada orang yang percaya kepada kita dan cerita tentang persoalan hidupnya, tentang ketersesatannya, berarti orang itu sangat percaya kepada kita, berarti Tuhan menitipkan orang itu kepada kita. Dan saat itulah kita harus menjadi sang ayah yang merangkul si bungsu. Dan pada saat itu dia cerita sama saya, dia mengatakan, saya ini takut, saya ini bukan konselor, saya nggak punya ilmu psikologi, saya nggak bisa membimbing dia supaya dia nggak bunuh diri. Saya takut salah-salah ngomong dia malah jadi bunuh diri. Lalu saya katakan, kamu cerita sama saya, nanti saya akan bantu mendampingi kamu. Gitu. Dan percaya aja, kalau kamu menerima, mendampingi dia sebagai sahabatnya, maka Tuhanlah yang akan memperlengkapi kamu. Dan benar. Jadi sampai hari ini mereka masih sahabat dan niat bunuh diri itu tidak dilakukan. Lalu saya katakan, kenapa kok bisa begitu? Apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, gak ngapa-ngapain sih Kak, aku hanya ngobrol aja mendengarkan curhatan dia. Ternyata itu yang dibutuhkan oleh temannya yang punya niat untuk bunuh diri ini. Teman untuk mencurahkan kegelisahan hatinya. Teman untuk bisa menerima dia apa adanya. Dan remaja atau pemuda ini menjadi orang yang baik untuk menjadi sahabatnya. Nah, inilah yang disebut dengan bergaul, rangkul, jadilah sahabat bagi mereka. Berapa banyak teman-teman kita yang tanpa kita sadari penampilannya itu seperti orang yang happy, sehat, tanpa persoalan, tapi sebetulnya di dalamnya itu penuh dengan kerapuhan dan luka. Dan ketika kita menjumpai ada orang yang berani terbuka kepada kita, tangkap. Jadilah Yesus yang merangkul. Tangkap, itu bola yang Tuhan kasih buat kita. Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di saat itulah kita harus menjadi sang ayah. Dan kalau kita menerima bola itu, Tuhanlah yang sendiri yang akan memperlengkapi kita. Menolong kita untuk melalui semuanya itu. Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu tanggung jawab kepada kita di luar kemampuan kita. Selalu sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang kita nggak pede aja. Terkadang kita menjadi seperti Musa. Tuhan, aku nggak bisa ngomong nih. Tolonglah, utuslah orang yang bisa ngomong, jangan saya lah. Gitu. Padahal Tuhan udah tahu kapabilitas dan kemampuan kita.
Jadi ketika kita melihat ada seseorang yang datang kepada kita, percaya bahwa kita adalah orang yang bisa menopang dia, menolong dia, menuntun dia dari ketersesatannya, maka saat itulah kita perlu menjadi sang ayah yang merangkul si bungsu. Rekan-rekan muda, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita untuk menjadi sang ayah dimanapun kita berada. Merangkul mereka yang terluka, merangkul mereka yang hidupnya tersesat, merangkul mereka yang hidupnya meleset. Kita bukanlah orang yang paling benar, tapi kalau kita terbuka untuk menggembalakan sesama kita, maka Tuhan juga akan menolong kita meluruskan jalan-jalan kita yang tersesat. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita memperkatakan iman percaya kita kepada Tuhan bersama umat percaya di seluruh bumi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita disengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kami di dalam Roh Kudus, kami diingatkan kembali oleh-Mu untuk menjadi Sang Bapa, seperti Engkau yang merangkul orang-orang berdosa. Kami sebenarnya juga adalah orang-orang berdosa, kami juga sebetulnya butuh dituntun. Tapi biarkanlah kami di tengah kerapuhan itu mau menjadi perangkul untuk mereka juga yang hidupnya melenceng dari kebenaran. Biarlah kami dapat menjadi sahabat bagi mereka. Dan kalaupun mereka hidupnya penuh dengan ketersesatan, jangan biarkan kami juga terjerumus dalam ketersesatan itu, melainkan kami bisa menjadi penuntun dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya Kau akan memberikan kekuatan kepada kami, agar di tengah segala keterbatasan kami ini, kami dapat menjadi sahabat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk anak-anak, remaja, dan pemuda-Mu di GKI Taman Cibunut, Bandung. Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pengurus, baik di komisi remaja maupun pemuda. Perlengkapilah mereka, agar melalui mereka kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di tengah anak-anak muda-Mu di rumah-Mu ini, dan juga di tengah masyarakat. Biarlah mereka dapat melayani Tuhan melalui program kerja yang sudah mereka susun. Dan semangat anak-anak muda untuk memuliakan nama Tuhan bisa terbangkitkan di tengah kehidupan persekutuan anak-anak muda-Mu di sini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Biarlah setiap perkataan dan perilaku mereka mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi garam dan terang. Kehidupan mereka menginspirasi dan memberkati sesama mereka. Kiranya Tuhan berkati mereka di tengah pendidikan yang sedang mereka tempuh, agar menjadi media untuk memperlengkapi mereka membangun kehidupan jemaat, membangun kehidupan masyarakat, dan membangun kehidupan dunia. Berkatilah mereka juga yang sekarang ini sedang bekerja, supaya melalui pekerjaannya mereka dapat melayani Tuhan, karena itulah ladang tempat mereka melayani.
Biarlah di tempat pekerjaan mereka juga dapat menjadi garam dan terang, menginspirasi, memberkati sesama mereka. Dan melalui pekerjaan yang mereka kerjakan, kehidupan ekonomi mereka juga tercukupi. Kami berdoa untuk relasi hubungan yang berjalan di antara pemuda-pemuda kami ini, supaya senantiasa terjaga di dalam kekudusan Tuhan. Tuhanlah yang mengawal hubungan-hubungan di antara anak-anak muda kami ini, supaya senantiasa berada di dalam naungan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Kami percaya jikalau itu adalah menjadi kehendak dan rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang juga akan mempersatukan mereka di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, biarlah Tuhan menjumpakan mereka dengan pekerjaan yang baik, yang cocok bagi mereka, dan yang di dalamnya mereka dapat berkarya menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa bagi setiap anak-anak mudamu yang masih mencari pasangan hidup. Kami percaya Engkau juga akan menjumpakan mereka dengan pasangan hidup yang cocok, yang bisa menerima mereka apa adanya, yang bisa mendampingi dan menyertai mereka dalam suka maupun duka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami itu. Tuhan, biarkanlah kami sebagai anak-anak muda dapat terus mengikuti langkah kaki Tuhan, agar kemanapun kami berada, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar apapun yang kami kerjakan seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberi persembahan. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan yang bisa kita transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayatnya 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberinya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya mau mengajak kita semua untuk percaya bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak pilih kasih. Jadi, jika kita datang kepada Tuhan untuk meminta, Tuhan tentunya akan memberi jika memang waktunya sudah tepat. Tidak perlu ada rasa cemburu dalam diri kita, mengapa orang lain ada yang lebih baik dari kita. Kasih Tuhan itu akan terus konsisten dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah bijak untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Marilah kita terus menjadi murid Tuhan yang percaya dan bijak dalam menerima berkat Tuhan. Teman-teman, sebagai lagu penutup, mari kita panjatkan lagu Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Rekan-rekan muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosana. Amin. Hosana, Hosana, amin. Ya, teman-teman, kebaktian kita sudah selesai. Semoga kasih Tuhan bersama kita terus. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali. Thank you.